Kembali di Selamat Siang Indonesia. Pemerintah mencanangkan program digitalisasi UMKM dengan target pada 2024 sebanyak 30 juta pelaku UMKM terhubung dengan digital. Program ini sekaligus untuk memperbaiki struktur ekonomi nasional yang didominasi oleh UMKM. Walaupun telah banyak UMKM yang tergabung dalam ekosistem digital, masih banyak yang perlu terus didorong. Tantangan digitalisasi UMKM yang utama adalah dari aspek SDM terkait literasi digital serta aspek produk seperti kapasitas produksi dan konsistensi dalam menjaga kualitas. Lalu bagaimana langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk merangkul semua pihak agar UMKM siap menghadapi digitalisasi dalam semangat saling bantu? Untuk membahasnya bersama saya hadir Pak Herman Suharto, CEO UTEP Indonesia. Selamat siang Pak Herman. Pak Suharto maksud saya. Herman. Pak Herman Siang, ya. Pak Ji. Pak, Iya, siang. digitalisasi di setiap sektor usaha jadi tidak terelakkan seiring dengan perkembangan zaman nih. Termasuk bagi usaha mikro kecil dan menengah. Apalagi di masa pandemi 2 tahun terakhir, apa alasan utama UMKM untuk mulai masuk dunia digital? Oke. Cerita dikit dengan UTEP ya. UTEP memang kita itu memang company yang memfokus di merchant. Jadi kita fokus di si merchant, skala kita dari mulai enterprise sampai yang UMKM ini. Nah, kalau kita ngomong UMKM kan emang pendorong ekonomi Indonesia utama kita salah satunya kan UMKM ya, 60% PDB dari UMKM. Nah, kita lihat emang driver digitalisasi itu dimulai dari consumer nih. Sekarang semua kan everything go digital kan, everywhere, everything goes digital. Nah, kita lihat UMKM harus bisa adapt nih. Dia harus bisa meng-grab opportunity di saat semua tuh everything go digital. Nah, kita lihat juga kan di saat ini digitalisasi juga relevan ya dengan saat pandemi ya. Makanya salah satu cara untuk merchant ini bisa survive, bisa juga tetap grab opportunity ya dia harus go digital. Mulai dari dia cara ngelola usahanya, mulai sampai memproses transaksi yang misalnya cashless, itu kan sangat relevan dengan saat pandemi. Dan itu harus memang go digital. Dan ini seiring ya sama, ini juga teman-teman Kominfo dengan Telco kan membangun infrastruktur ya untuk mendorong digital. Jadi makin banyak konsumer yang go digital, makin penting nih UMKM untuk masuk ke digital. Nah, UTEP sendiri kan merangkul unit usaha tradisional agar melek digital nih. Pasti ada salah satu tantangannya yaitu literasi digital nih. Bagaimana usaha UTEP mengadakan sosialisasi dan edukasi terkait fitur serta layanan yang ada? Iya, UMKM memang kita harus ngerti mereka yang utamanya ya Pak Ji. Jadi kita tuh ada filosofi 3M. 3M kita tuh mengerti, memberi, mencintai. Nah, mengertinya ini yang paling penting. Jadi kita ngelakuin research, kita juga punya in-house research, kita harus ngerti bahasa mereka, kebutuhan mereka gitu kan. Dan kita harus memberikan servis yang relevan. Nah, dengan servis yang relevan itu, kita juga bisa mengkomunikasikan digital itu tuh nggak susah gitu. Makanya kita kadang-kadang mengkomunikasikan digital solution itu nggak dari sisi fiturnya, tapi dari story-nya. Misalnya, let's say, mungkin you'll be surprised gitu ya, di saat-saat pandemi kemarin, merchant kita pakai layanan kita nggak cuma untuk kasir ya, nggak cuma kasir atau pembayaran QR, tapi macam-macam UMKM itu juga punya layanan drive-thru, Panji, di beberapa daerah. Ada drive-thru Jadi juga ya? ada drive-thru di saat-saat kayak gini kan kita juga ngebantu merchant McDonald ya untuk drive-thru. Nah, kita juga dorong ini gimana caranya merchant UMKM bisa adapt layanan yang similar. Nah, kayak agak bisa surprise merchant itu di daerah-daerah pun udah pakai e-menu gitu, nggak pakai buku menu yang kayak zaman dulu kita ke restoran gitu ya. Iya, dan e-menu itu langsung bisa order gitu. Nah, ini solusi-solusi ini yang kita dorong. Kita komunikasi dari sisi story-nya. Bahkan misalnya ada beberapa pengguna kita yang udah cukup tua ya, kadang-kadang orang berpikir UMKM cukup tua bisa nggak dia adapt solusi yang agak kompleks ya. Nah, ini kita edukasinya itu dari sisi benefitnya. Misalnya dengan layanan kita ini, itu the next day itu kita akan kirim report yang langsung ke WhatsApp-nya. Jadi owner itu akan lihat, wah penjualan saya kemarin 2 juta nih, saya hari ini harus lebih. Nah, ternyata dengan cara-cara yang seperti itu bisa ngedorong merchant-merchant UMKM, especially bahkan yang micro, itu bisa adapt ke digital. Karena sebenarnya di tangan dia udah ada handphone, Panji. Jadi tinggal gimana caranya handphone yang smartphone itu bisa dipakai untuk keperluan bisnisnya dia. Jadi bisa lebih maksimal ya untuk pelaku UMKM ya Pak? Oke, betul. Untuk jumlah pengguna UTEP sendiri dari para pelaku UMKM secara nasional hingga saat ini ada berapa Pak? Ya, ini kita juga cukup unik ya. Kita launching itu kan di saat sebelum pandemi ya. Tapi walaupun pandemi, justru kita bisa dapat growth yang sangat masif dan signifikan ya. Dan bahkan di daerah kita udah hampir 200.000 UMKM yang pakai layanan kita, dan udah di 510 kota. Basically
99% of Indonesia udah kita cover gitu ya. Oke. Memang kita ada beberapa kota yang ada kita kirim, ada tim kita di lapangan sebagai untuk pendampingan ya. Nah, itu ada beberapa kota di Jawa, Sumatera, dan kita sekarang lagi expand ke Sulawesi. Nah ini yang nunjukin juga transaksinya juga sangat sangat masif ya. Especially misalnya saya contohin di QR payment. QR payment kan lagi happening ini. Yeah. Kalau kamu ke daerah sekarang juga banyak merchant yang udah pembayarannya udah nggak mau tunai lagi, maunya cashless pakai QR gitu kan, langsung ke rekening dan nggak ada sentuh-sentuh duit yang duit kertas gitu ya. Nah ini growth-nya sangat masif di daerah-daerah di Tier 2 city pun masif. Dan kalau kita lihat transaksi kita itu grow compared to last year itu udah lebih dari 4 kali lipat gitu. Dan ini sepertinya pandemi ini juga mendorong digitalisasi, Panji. Jadi kayak pandemi ini orang juga mulai aware adanya digital, orang mulai aware dengan better bayar pakai QR payment deh. Nah itu yang menyebabkan kita juga mendorong digital ini sampai ke level micro merchant. Nah ini kendalanya apa saja sih Pak yang ditemukan di lapangan secara teknis maupun secara langsung gitu ketika berupaya mencoba upaya untuk go digital kepada orang-orang seluruh Indonesia ini? Ya, kendala ini mungkin dialami most of digital solution player ya. Makanya yang paling penting kan kita mengerti, kita juga milah-milah nih profil merchant UMKM yang cocok sebagai early adapter gitu kan. Dan emang harus konsisten sih, kita harus konsisten ngasih pendampingan. Dan yang paling penting emang secara produk kita harus mudah digunakan gitu loh. Jadi kalau mereka, dan itu bertahap, biasanya kita jelasin itu ini kendala utama tuh untuk nyoba pertama kali gitu kan, begitu masuk karena biasanya dia ada persepsi I don't think bisa nih pakai digital solution gitu. Gaptek Jadi ya, terlalu banyak-banyak kompleks. yang pakai alasan gaptek lah ya. Mikir gaptek duluan tapi udah biasa ngelihat TikTok atau Facebook gitu kan. Ya, benar. Jadi kita harus start simple. Jadi dengan ini masukin, basically kan kayak UMKM itu ada yang pencatatannya di kertas, ada yang pencatatannya juga di kepala gitu kan. Nah ini dengan masukin ke handphone kan semua ke record gitu loh. Dan ini juga bagus untuk perencanaan ke depannya. Tapi setelah dia make itu impresif ya. Oke. Kolaborasi seperti apa Pak yang ingin dilakukan UTAP guna makin mendorong peran UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional saat ini? Ya kalau misalnya ngomongin UMKM kan emang potensinya sangat besar ya. Sangat besar, bisa dibilang kan 60% GDP kita dari UMKM. UMKM juga almost 60 million dari UMKM, tapi tantangan juga besar ya, makanya kita harus kolaborasi gitu. Dan di dunia digital ini kan semua connected ya, makanya kolaborasi itu penting. Dan kolaborasi itu ya baik start dari pemerintah, terutama misalnya Kominfo dengan Telco, dengan membangun infrastruktur, dengan regulasi yang mendukung juga, dan player-player di sektor private juga gitu. Jadi kita collab. Dan di UTAP ini kan kita emang neutral ya, kita partneran. Jadi kayak misalnya sekarang aja kita partner dengan most of the bank, Big Bank udah connect sama kita semua, most of e-money player juga udah connect kita semua, dan ini kita yang connect-in ke UMKM-nya gitu. Jadi kita jadi jembatannya dan ini lancar. Oke Pak, sejauh ini bagaimana tingkat kepuasan UMKM pengguna UTAP terhadap kelangsungan usahanya? Sangat puas ya, dan kita juga dapat hasil yang bagus dari riset kita baru-baru ini, dan yang paling utama adalah yang kita mudah digunakan gitu, dan kita ngasih service itu cepat karena emang kalau ngomong UMKM kan after sales ketika dia ngalamin apa kita harus cepat, dan itu yang kita lihat, dan kita harus maintain konsisten dan responnya positif, dan terutama di layanan yang baru ya. Jadi dia juga happy karena kita nggak cuma ngasih layanan kasir, nggak QR payment, tapi kita ada kayak tadi drive-thru, e-menu, online, bisa jualan online juga, marketing, jadi banyak. Makin banyak ya. Oke Pak, kalau tadi buat para pelaku UMKM, kalau sekarang ada pesan nggak nih Pak buat masyarakat untuk mendukung para UMKM yang telah terjun ke digital? Berarti kan artinya sekarang pilihan konsumen makin banyak juga nih. Iya. Ya mungkin secara nggak sadar kan kita juga apapun yang kita lakukan itu mendukung UMKM ya. Kita makan, kita beli, makanya kita harus dorong mereka. Dan yang paling penting juga kita di UTAP ini punya komitmen ya. Kita ngelihat emang consumer besar, UMKM juga besar, tapi mungkin ada masih sedikit company yang fokus di UMKM. Nah kita pengen jadi company yang fokus di UMKM, karena ada misi sosial juga, panjangan dengan mereka grow. Ini kan juga ekonomi kita maintain, juga emang harus ada someone yang care sih. Nah kita di UTAP yang care mereka, dan kita juga educate mengenai ini juga, kampanye yang sekarang juga yang sehat, vaksin.
Ya. pakai masker, kita educate juga ke mereka. Oke, thank you Pak Herman Suwarto, CEO dari UTEP Indonesia. Itu dia, ayo dukung UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian negara. Terima kasih ya Pak Herman. Dan Thank you, kolaborasi Panji. berbagai pihak saling bantu mulai dari pemerintah, sektor digital, UMKM, dan masyarakat jadi kunci bangkitnya UMKM semasa pandemi, bangkitnya perekonomian nasional. Dan pastinya tidak lupa saya ingatkan, ayo pakai masker, ayo cepat vaksin juga. Dan saya Panji Suryono pamit, selamat beraktivitas dan selamat siang Indonesia.